bahas ini peta ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Geograf Minang Channel. Oke, kita masih membahas KSM Geografi Terintegrasi Kabupaten Kota tahun 2022 soal nomor 16 sampai 20. Nah, kita bahas ini peta ya. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama, soal nomor 16 tahun lalu. Gambar di atas merupakan bukti sumbangsih pemikir Islam terkait dengan sistem informasi geografi, yaitu Al-Idrisi. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah A. An-Nur ayat 12, B. Al-Maidah ayat 9, C. An-Nazi'at ayat 30, D. Ar-Rahman ayat 13. Nah, kita cek dulu ya. Jadi untuk diketahui, Al-Idrisi ini merupakan pakar geografi atau kartografi dan dia seorang pengembara. Gambar peta yang tadi yang disoal itu namanya tabula rogeriana. Petanya menggambarkan daratan Eurasia secara keseluruhan dan sebagian kecil bagian utara benua Afrika dengan sedikit detail pada tanduk Afrika dan Asia Tenggara. Dan peta ini dijadikan sebagai rujukan peta modern ya, untuk melihat betapa luasnya bumi ini. Jadi orang muslim ini juga banyak memberikan sumbangsihnya dulu terhadap dunia ilmu pengetahuan. Oke. Surat An-Nur ayat 12 itu tentang mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang, nah ini tentang berita bohong ya. Kemudian yang B, Al-Maidah ayat 9, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan yang bermaksud untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. C. An-Nazi'at ayat 30, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Yang D, Ar-Rahman 13, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, ini kan tadi tentang peta ya, jadi peta itu tentang bumi. Di jawabannya lebih ke An-Nazi'at ayat 30. Kita cek. Ya, jawabannya adalah An-Nazi'at ayat 30. Ilustrasi ini tuh menggambarkan surat An-Nazi'at ayat 30 karena ini adalah hamparan bumi ya. Bumi. Lanjut, soal nomor 17. Katanya di Amerika, New York merupakan kota terbesar, diikuti oleh Los Angeles, Chicago, Houston, Phoenix. Hal tersebut sesuai dengan hukum rank size rule milik George Ziff yang menyatakan peringkat 1-5 untuk New York sampai Phoenix. Di beberapa negara bagian lainnya di Amerika Serikat juga memiliki kota terbesar dengan jumlah penduduknya lebih dari 2 kali lipat dari kota terbesar kedua dari negara tersebut. Sebutan untuk sebuah kota terbesar yang jumlah penduduknya lebih dari 2 kali lipat dari kota terbesar keduanya dikenal dengan istilah, nah ini dikenal dengan istilah kota prima ya, atau prime city, di mana prime city ini adalah kota terbesar di suatu negara atau di suatu wilayah yang secara tidak proporsional berukuran jauh lebih besar daripada kota lain dalam hierarki perkotaan. Nah, di Indonesia kota primanya itu adalah Jakarta. Tapi untuk jawaban 17 ini jawabannya adalah kota prima. Kalau minta dalam bahasa Inggris prime city ya jawabannya. Lanjut soal nomor 18. Study this figure. Ini grafik transisi demografinya. Describe how the size of the population of a country will change as it passes through stage 4 of the demographic transition. Yang artinya jelaskan bagaimana ukuran populasi suatu negara akan berubah saat melewati tahap 4 dari transisi demografis. Jadi jelaskan katanya bagaimana gambaran suatu populasi suatu negara itu jika telah melewati stage 4. Nah, kita jawab ya. Ini dia tabel the 5 stage of the demographic transition, tabel transisi demografi. Ini bagian grafik sebelah sini. Ini adalah birth and death rates-nya, itu rentang kelahiran dan kematian ya.
Kemudian ini stage-nya ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, dan stage 5. Stage 5 ini baru di kemudian hari ini munculnya ya, karena beberapa ilmuwan juga hanya sampai stage 4. Makanya dia bilangnya yet to be seen, possibly falling further, possibly rising again. Itu belum terlihat katanya kemungkinan dia jatuh atau menghilang, atau kemungkinan dia bangkit lagi stage-nya. Nah, karena dia pertanyaannya tadi tentang bagaimana populasi di stage 4, maka dari gambar ini kita bisa lihat ya, katanya di sini nih. Untuk angka kelahirannya itu rendah untuk stage 4. Angka kematiannya juga rendah, low. Kemudian natural increase ini pertumbuhan alaminya itu falling and then stable, mulai melambat dan kemudian stabil ya. Tapi di angka di piramidanya ini pada umur yang udah makin tua itu angka kematiannya mengalami peningkatan. Makanya population pyramidnya seperti ini ya. Ini mirip batu nisan ya. Terus apa yang harus kita jelaskan, katanya describe. Kita jelaskan aja pada pertumbuhan tahap keempat itu populasi penduduk alami yang mulai mengalami perlambatan dan kemudian stabil. Untuk angka kelahiran dan kematiannya sama-sama rendah. Nah gitu aja bisa ya jawabnya. Atau kalau diminta jawab bahasa Inggris, ya seperti ini jawabnya. Population growth is usually very low at this stage because people are limited by the availability of food available. Any fluctuations in the birth rate are immediately matched by the death rate. Nah gitu. Itu jawaban kalau untuk describe-nya. Kalau kamu punya jawaban lain, boleh di-share di kolom komentar atau jawab di kolom komentar ya. Terus lanjut ke soal 19, katanya perhatikan potongan berita di bawah ini. Lebih dari 2 pekan banjir melanda wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sejak Kamis 21 Oktober 2021. Pada Sabtu malam pukul jam 9 WIB tinggi muka air dilaporkan kembali mengalami kenaikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan ada 12 kecamatan yang tergenang banjir mulai dari Kecamatan Binjai, Hulu hingga Sintang. Berdasarkan informasi di atas, upaya yang bisa mengatasi permasalahan dampak bencana sesuai dengan kajian pendekatan ekologi adalah A. Membangun tanggul pengendali banjir yang berada di Kelurahan Ladang, Kabupaten Sintang. B. Membangun giant wall dan memasang paving block di semua wilayah Kabupaten Sintang. C. Membuat lubang biopori dan sumber resapan di sekitar sungai yang ada di Kabupaten Sintang. D. Penghutanan kembali daerah yang berada di sekitar Sungai Kapus dan Sungai Melawi. Nah, di sini pendekatan ekologi itu merupakan metode penjelasan yang menyangkut dirinya sendiri dengan studi tentang hubungan antar variabel manusia dan lingkungan. Jenis pendekatan ini digunakan dalam ekosistem tertutup atau sebagian tertutup, yaitu merupakan analisis intraregional dan bukan analisis antar wilayah dari sebaran fenomena spasial. Intinya, kalau pendekatan ekologi itu bagaimana manusia dengan lingkungannya ya. Bagaimana hubungan manusia dan lingkungannya. Jadi berdasarkan opsi ini, kalau menurut saya sendiri, kita lihat di opsi A, membangun tanggul itu bukan dengan lingkungan, itu manusia yang bekerja terhadap mengerjai lingkungan gitu. Kalau urusan membangun ini tidak ekologi sekali ya. Ekologi itu kan bagaimana alam juga ya, pengaruh alam atau lingkungan terhadap manusia. Membuat lubang biopori juga tidak termasuk ekologi. Yang ekologi itu adalah gini ya, yang D, penghutanan kembali daerah yang berada di sekitar sungai. Nah, ini baru prinsip pendekatan ekologi ke lingkungannya. Kalau ini kan bukan lingkungan ya, lebih ke pembangunan dari manusia itu sendiri. Gitu. Nah, oke, kita lanjut nomor 20. Di sini jawabannya D ya, kalau menurut saya. Kalau ada jawaban yang lain boleh kita bahas di kolom komentar. Jadi ini jawaban menurut saya gitu ya. Ya, karena setiap kita punya pemikiran berbeda, apalagi di geografi untuk pendekatan ekologi, keruangan, kompleks wilayah itu kita punya pemahaman yang lebih luas yang seringkali menjadi perdebatan, apalagi mengenai prinsip juga, konsep juga. Terus yaitu yang biasanya jadi perdebatan ya di antara para guru geografi tentang menghadapi suatu masalah ya. Lanjut soal nomor 20. Pertanyaannya,
Pernyataan yang sesuai dengan kajian pendekatan keruangan adalah A. Pulau Jawa merupakan suatu wilayah yang dekat dengan pertemuan lempeng tektonik. B. Penebangan hutan di daerah Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan tanah longsor. C. Analisis kawasan yang akan dijadikan pemukiman transmigran atau daerah transmigrasi. D. Analisis fenomena bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, ini kita lihat dulu nih pendekatan keruangan ini apa sih? Pendekatan keruangan itu kan ini ya, pendekatan yang mengenai ruang itu sendiri sebarannya di muka bumi gitu. Dan interrelasinya. Nah, di sini kalau A itu menurut saya itu yang kajiannya memang mendekati keruangan ya, karena Pulau Jawa itu merupakan suatu wilayah yang dekat dengan pertemuan lempeng tektonik. Ruangnya Pulau Jawa itu ada di pertemuan lempeng tektonik. Kalau penebangan hutan di daerah Cianjur, Jawa Barat ini lebih ke ekologi ya, pendekatan ekologi. Terus yang C, analisis kawasan yang akan dijadikan pemikiran transmigran atau daerah transmigrasi. Nah, ini lebih ke kompleks wilayah, karena kompleks wilayah ini gabungan dari pendekatan kedua ini. Jadilah dia kompleks wilayah. Intinya dia perbandingan antara dua wilayah. Jadi untuk melihat pemukiman transmigran pasti orang ini akan menganalisis dulu kawasan-kawasan tersebut. Jadi udah kompleks wilayahnya nih. Kemudian yang D, analisis fenomena bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Juga perginya kalau menurut saya ini ke kompleks wilayah karena dia melanda sejumlah wilayah di Indonesia nih. Jadi perbandingannya di berbagai wilayah serta hubungannya dengan wilayah lain, gitu ya. Kompleks wilayah ini kan intinya ada perbandingan dua wilayah di dalamnya sehingga terbentuklah kompleks pendekatan kompleks wilayah. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. Nah, itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.